Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai moderator untuk diskusi pada sore kali ini. Jadi, sekarang kita akan membahas perihal kebijakan moneter dan perbankan, yang mana nantinya eh, bagaimana definisi kebijakan moneter, kemudian tujuan kebijakan moneter itu seperti apa, kemudian instrumen kebijakan moneter itu apa aja, kemudian jenis kebijakan moneter, kemudian nanti kita akan membahas juga perihal apa itu perbankan, kemudian fungsi perbankan itu apa aja, terus hubungan antara perbankan dan juga kebijakan moneter. Mungkin untuk meminimalisir waktu, untuk mengetahui kebijakan moneter dan perbankan untuk lebih lanjutnya kami pasrahkan pada pembicara kami pada kesempatan kali ini, yaitu Saudara Ubay. Monggo dipersilahkan. Ya. Baik, terima kasih atas waktunya Mas Rofi dan teman-teman atas waktunya untuk saya memberikan kesempatan berbicara mengenai kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan seperangkat tindakan yang dilakukan oleh bank sentral suatu negara untuk mengelola pasok uang yang beredar dan tingkat suku bunga. Nah, tujuan dari kebijakan moneter tersebut merupakan untuk mencegah inflasi dan juga menstabilkan nilai uang di pasar sehingga nilainya tetap stabil gitu. Nah, tujuan lain kebijakan moneter ini juga seperti halnya mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga menjaga stabilitas keuangan. Mungkin bisa dilanjut ke bicara yang kedua. Mas Rofi, terima kasih. Oke. Hmm. Ya, mungkin itu penjelasan mengenai kebijakan moneter dari saya. Dan akan dilanjutkan mengenai pembicara yang kedua. Silahkan, kembalikan ke moderator. Untuk Mas Ubay sudah menyepil sedikit perihal kebijakan moneter dan kebijakan moneter. Mungkin untuk lebih lengkapnya nanti kita akan bahas bersama-sama seperti itu. Kemudian selanjutnya kami pasrahkan pada pembicara yang kedua, yaitu Mbak Aisyah. Monggo dipersilahkan. Baik, di sini saya ingin membahas tentang peran perbankan dalam kebijakan moneter. Sepengetahuan saya, perbankan itu salah satu saluran utama pelaksanaan kebijakan moneter, di mana melalui sistem perbankan, kebijakan yang diterapkan oleh bank sentral seperti suku bunga, acuan, dan jumlah uang yang beredar itu akan mempengaruhi aktivitas ekonomi di masyarakat. Kemudian fungsi perbankan dalam sistem keuangan sendiri itu yang saya ketahui ada 3. Yang pertama itu intermediasi keuangan, yang kedua itu pengelolaan likuiditas, kemudian yang ketiga itu pelaksanaan kebijakan moneter. Nah, intermediasi keuangan itu di mana bank itu berperan sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan data dan yang membutuhkan dana atau peminjam. Kemudian yang kedua yaitu pengelolaan likuiditas, di mana bank mengelola uang yang beredar di masyarakat dengan menyalurkan kredit dan menghimpun dana. Kemudian yang ketiga yaitu pelaksanaan kebijakan moneter. Di sini bank itu berperan dalam menyerap atau menambah likuiditas sesuai arahan bank sentral. Dalam kebijakan moneter itu kan melibatkan perbankan.
Yang pertama itu ada operasi pasar terbuka atau OPT. Kemudian yang kedua itu ada rasio giro wajib minimum. Kemudian yang ketiga ada suku bunga acuan, lalu intervensi nilai tukar. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Nah, tapi di sini tuh ada dampak kebijakan moneter yang mana nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Mbak Aisyah telah menjelaskan perihal perbankan. Selanjutnya kita akan beralih pada pembahasan dampak apa nih yang ada di kebijakan moneter untuk perbankan seperti itu. Dampak apa yang diberikan oleh kebijakan moneter untuk perbankan seperti itu. Dan juga tantangan apa aja yang ada di kebijakan moneter dan juga di perbankan. Ini akan dijelaskan langsung oleh Mbak Dian. Monggo dipersilakan. Jangan di-mute, Mbak. Itu. Oh, benar-benar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tantangan dari kebijakan moneter dan tantangan dari perbankan. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang tantangan kebijakan moneter. Yang pertama, ketergantungan pada data ekonomi. Kebijakan moneter ini sangat bergantung pada data ekonomi seperti inflasi, pertumbuhan, dan pengangguran. Nah, jika data ini tidak akurat atau mengalami jeda waktu, kebijakan yang diambil bisa tidak efektif atau salah sasaran. Nah, contohnya itu kayak kemarin kan sempat ada pandemi COVID-19, toh. Data ekonomi itu banyak mengalami revisi karena ketidakpastian yang sangat tinggi. Nah, hal ini menyulitkan Bank Sentral dalam menentukan tingkat suku bunga yang tepat untuk merespon krisis. Terus yang kedua ada transmisi kebijakan yang tidak efektif. Seperti kebijakan moneter ini bertujuan untuk mempengaruhi sektor real melalui perbankan. Tetapi bank juga tidak menyalurkan kredit dengan baik. Dampaknya masyarakat menjadi minim. Contohnya seperti Bank Sentral menurunkan suku bunga untuk mendorong pinjaman, tetapi bank tetap tidak memberikan kredit karena khawatir resiko gagal bayar, terutama pada sektor usaha kecil menengah seperti UKM. Yang ketiga, koordinasi dengan kebijakan fiskal. Seperti jika pemerintah tidak sejalan dengan kebijakan moneter, hasilnya bisa kontraproduktif. Contohnya kayak pemerintah itu meningkatkan belanja besar-besaran, terus sementara Bank Sentral menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi. Ketidakseimbangan ini terjadi di beberapa negara pada awal tahun 2000-an. Terus yang keempat, ada tantangan nilai tukar. Seperti tekanan eksternal, kenaikan suku bunga di negara maju memengaruhi stabilitas nilai tukar. Contohnya kayak kenaikan suku bunga pada tahun 2022 itu, arus modal keluar dari Indonesia meningkat, menyebabkan depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar. Terus yang kelima ada digitalisasi dan mata uang kripto. Nah, mata uang kripto ini seperti Bitcoin membuat bank sentral kehilangan kontrol atas sebagian uang beredar. Contohnya adopsi besar-besaran kripto di beberapa negara seperti El Salvador yang mengadopsi Bitcoin sebagai mata uang resmi mempersulit pengelolaan kebijakan moneter
konvensional. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tantangan sektor dari perbankan. Yang pertama, resiko kredit macet. Seperti ketika debito tidak mampu melunasi pinjaman, maka bank itu mengalami kerugian dan kehilangan likuiditas. Contohnya kayak krisis keuangan Asia pada tahun 1997 sampai 1998, banyak perusahaan yang tidak mampu melunasi utangnya karena depresiasi mata uang, menyebabkan tingkat kredit macet di bank-bank di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Yang kedua, digitalisasi dan persaingan fintech. Seperti fintech itu menawarkan layanan keuangan yang lebih mudah dan murah dibandingkan bank tradisional. Contohnya kayak Gojek dan OVO di Indonesia yang menawarkan layanan pembayaran dan pinjaman mikro yang lebih cepat dibandingkan bank. Ini tuh untuk bank untuk berinvestasi dalam teknologi untuk tetap bersaing. Yang ketiga ada krisis kepercayaan, seperti kalau nasabah itu kehilangan kepercayaan, maka mereka bisa menarik dana secara besar-besaran. Contohnya kayak skandal keuangan di Bank Senturi pada tahun 2008 ini, yang menyebabkan keresahan publik dan menurunkan tingkat kepercayaan terhadap sektor perbankan di Indonesia. Yang keempat ada cyber security. Bank menghadapi resiko serangan siber yang dapat mencuri data nasabah atau merusak sistem operasional. Contohnya pada tahun 2021, beberapa bank besar di dunia termasuk di Asia juga menghadapi serangan ransomware yang mengakibatkan kebocoran data nasabah dan gangguan operasional. Yang kelima ada pengelolaan likuiditas. Bank juga harus menjaga ini keseimbangan antara memiliki cukup data untuk memenuhi kewajiban nasabah dan juga mengelola aset yang menguntungkan. Contohnya kayak selama pandemi COVID-19 kemarin kan banyak nasabah yang menarik simpanan mereka sehingga bank mengalami tekanan likuiditas. Di sisi lain kredit juga macet meningkat mengurangi profitabilitas. Nah, kesimpulan dengan contoh di atas, kesimpulan dari tantangan kebijakan moneter ini, itu keduanya itu membutuhkan solusi berbasis inovasi, regulasi dan fleksibel, dan koordinasi yang baik antara pemerintah, bank sentral, serta sektor perbankan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Mbak Dian telah menjelaskan perihal tantangan kebijakan moneter dan juga tantangan perbankan. Namun, sebelumnya saya simpulkan terlebih dahulu sebelum nantinya kurangnya jika ditambah oleh teman-teman semua. Jadi, kesimpulan dari pembicara pertama bahwasanya kebijakan moneter itu merupakan kebijakan yang dilakukan bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di dalam perekonomian. Kemudian untuk kesimpulan dari pembicara yang kedua, bahwasanya perbankan itu merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan bank, termasuk kelembagaan, kegiatan usaha, dan proses pelaksanaan usaha. Kemudian yang dapat saya simpulkan dari beberapa istilahnya elemen atau sesuatu yang digunakan dari fungsi perbankan tersendiri, saya dapat menyimpulkan beberapa poin. Yang pertama itu perbankan itu berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat, kemudian perbankan juga berfungsi untuk menyalurkan dana kepada masyarakat, kemudian memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan, terus untuk fungsi selanjutnya itu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Kemudian untuk pembicara yang ketiga, perihal tantangan. Di sini tantangan kebijakan moneter itu ada beberapa yang sudah disebutkan oleh Mbak Dian. Yang pertama itu ketergantungan terhadap data ekonomi, sehingga
kebijakan moneter ini sangat apa ya istilahnya bisa dikatakan ketika tidak ada data ekonomi, kebijakan perbankan ini tidak akan terlaksana seperti itu. Kemudian eh, yang selanjutnya itu koordinasi dengan kebijakan moneter, dengan kebijakan fiskal, maaf, dengan kebijakan fiskal. Jadi di sini tantangannya selanjutnya adalah koordinasi dengan kebijakan fiskal yang mana ketika antara kebijakan moneter dan juga kebijakan fiskal itu tidak selaras ataupun bertolak belakang, hal itu nantinya akan menjadi eh, masalah besar bagi keputusan dari kebijakan moneter itu tersendiri. Kemudian tantangan yang selanjutnya adalah tantangan perihal nilai tukar uang. Terus selanjutnya itu digitalisasi uang kripto dan lain sebagainya. Jadi dengan adanya eh, uang digitalisasi kayak kripto, Bitcoin dan lain sebagainya, hal ini dapat mempengaruhi terhadap kebijakan moneter. Kemudian untuk perbankan tersendiri ada beberapa tantangan, di antaranya adalah risiko kredit macet, kemudian digitalisasi dan persaingan fintech, terus krisis kepercayaan, cyber security atau hacker, kemudian yang terakhir yaitu pengelolaan likuiditas atau kemacetan likuiditas seperti itu. Mungkin di sini ada beberapa hal yang mungkin belum disentuh oleh teman-teman pembicara. Yang pertama itu mengenai kebijakan moneter. Kebijakan moneter memiliki tujuan dan juga instrumen serta jenis kebijakan moneter. Saya minta tolong kepada Mas Ubay, kira-kira tujuan dari kebijakan moneter itu tersendiri itu yang ada di dalam kebijakan moneter itu apa aja seperti itu. Kemudian apakah kebijakan moneter ini memiliki jenis seperti itu? Kalau monggo disebutkan. Dan apa bedanya antara jenis yang satu dengan jenis yang lain? Monggo dipersilakan. Monggo Mas Ubay dipersilakan perihal tujuan kebijakan moneter dan Mungkin instrumen kebijakan moneter. ya. Mungkin terima kasih atas tanggapannya dari moderator. Jadi mengenai tujuan utama kebijakan moneter bisa ada tiga. Yang pertama yaitu menjaga stabilitas harga. Tujuan utama ini berkaitan dengan upaya untuk mengendalikan seperti halnya inflasi. Inflasi ketika suatu negara memiliki inflasi yang terlalu tinggi dapat mengurangi daya beli masyarakat, sedangkan deflasi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Itu. Yang kedua yaitu mempertahankan tingkat pengangguran rendah. Kebijakan moneter ini dapat menciptakan kondisi ekonomi yang lebih kondusif untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, sehingga dapat menyerap tenaga kerja dan mengurangi tingkat pengangguran, yang dimana di negara ini memiliki tingkat pengangguran yang begitu besar, sehingga kebijakan moneter ini diterapkan untuk mengurangi hal tersebut. Yang selanjutnya yaitu mendukung pertumbuhan ekonomi. Dari kebijakan moneter ini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Yang selanjutnya yaitu menjaga stabilitas sistem keuangan. Kebijakan moneter juga berperan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Dengan menjaga stabilitas sistem keuangan, risiko terjadinya krisis keuangan dapat diminimalisir. Mungkin untuk tujuan dari kebijakan moneter itu seperti itu. Tujuan kebijakan moneter. Mungkin untuk jenis-jenisnya atau apa itu saya kurang tahu. Belum nemu lah. Mungkin bisa ditambah atau disanggah dulu sama teman-teman yang lain. Mungkin terima kasih.
Baik. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Mas Ubay sudah memberikan penjelasan ataupun memberikan tambahan terhadap penjelasannya perihal tujuan kebijakan moneter. Jadi kebijakan moneter ini memiliki beberapa tujuan. Di antaranya adalah menjaga stabilitas harga agar nantinya tidak terjadi yang namanya inflasi yang sangat tinggi seperti itu. Kemudian yang kedua itu meningkatkan dan juga mempromosikan pertumbuhan ekonomi. Jadi dengan kebijakan moneter itu juga memiliki tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Karena memang antara lain kebijakan moneter itu menjadi istilahnya berperan dalam mengendalikan perekonomian di suatu negara seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu menjaga stabilitas sistem keuangan. Jadi dengan adanya pengendalian pengeluaran uang, baik eh, pengurangan beredarnya uang itu merupakan suatu upaya dari kebijakan moneter untuk bisa menstabilkan sistem keuangan yang ada di negara ini seperti itu. Kemudian untuk lebih lanjutnya mengenai instrumen yang ada dalam kebijakan moneter, terus jenis kebijakan moneter bisa ditambah oleh teman-teman, baik Mbak Dian ataupun Mbak Aisyah, monggo dipersilakan. Aku mau tanya aja deh. Tadi kan aku jelasin tentang perbankan. Terus Mas Ubay kan tentang kebijakan moneter. Nah, menurut Mas Rofi, dampak kebijakan moneter terhadap perbankan tuh apa aja? Terus Ini aja gimana dulu, Mbak. kayak cara mengatasinya gitu? Enggak, ini beranjak pada dampak kebijakan moneter terhadap perbankan, kita ini aja dulu bahas mengenai instrumen yang ada dalam kebijakan moneter seperti itu. Kira-kira apa aja nih yang ada dalam ruang lingkup kebijakan moneter? Contohnya kayak menaikkan dan menurunkan suku bunga itu kan merupakan salah satu instrumen yang ada dalam kebijakan moneter seperti itu. Monggo dipersilahkan untuk instrumen kebijakan moneter. Ini yang aku sebutin tadi kan ya, yang ada OPT, terus ada rasio giro itu kan. Itu kan ini Mbak, produk dari perbankan. Ini yang kita belum dibahas perihal instrumen kebijakan moneter seperti menaikkan dan menurunkan suku bunga, kemudian menentukan cadangan wajib bank. Mungkin itu. Boleh dipersilahkan dijelaskan atau Mas Ubay mau menjelaskan perihal instrumen kebijakan moneter. Monggo teman-teman kalau ada yang mau eh, menjelaskan perihal instrumen kebijakan moneter. Monggo.
Gimana Mas Ubay? Monggo bisa dicari terlebih dahulu perihal instrumen kebijakan moneter agar nantinya kita tidak apa istilahnya tidak terjadi kesalahpahaman perihal kebijakan moneter seperti itu. Gimana Mas Ubay? Apa jenis-jenis dari kebijakan moneter tersebut atau gimana? Instrumen terlebih dahulu, instrumen kebijakan moneter, kemudian Instrumen. jenis kebijakan moneter. Kalau mungkin izin menjawab ya, untuk instrumen kebijakan moneter itu ada yaitu menaikkan dan menurunkan suku bunga yang pertama. Yang kedua yaitu menambah dan mengurangi lapangan ya. Nah, yang ketiga yaitu yang selanjutnya yaitu Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Yang pertama yaitu dari menaikkan dan menurunkan suku bunga sehingga inflasi yang terjadi itu bisa di apa ya bisa stabil gitu. Dan selanjutnya itu menambah dan mengurangi keuangan bank. Nah, mungkin itu yang bisa saya tambahkan mengenai instrumen kebijakan moneter. Oke, baik. Terima kasih Mas Ubay sudah menambahkan perihal instrumen kebijakan moneter. Jadi diantaranya instrumen dari kebijakan moneter itu adalah menaikkan dan menurunkan suku bunga. Kemudian diantaranya lagi adalah menambah dan mengurangi cadangan bank, sehingga nantinya tidak ada yang namanya kelebihan uang cadangan di bank ataupun nantinya kekurangan uang cadangan. Jadi semuanya itu biar nantinya terkendali seperti itu. Jadi itu merupakan sebuah instrumen yang mungkin ada dalam kebijakan moneter. Terus untuk mungkin ada lagi dari yang kurang dari pembahasan kali ini, diantaranya adalah jenis kebijakan moneter itu kira-kira apa aja, terus kira-kira dampak kebijakan moneter terhadap perbankan itu kira-kira apa aja. Monggo untuk jenis kebijakan moneter dari teman-teman, kalau misal ada yang mau menjelaskan, monggo dipersilakan. Terus kemudian dampak kebijakan moneter terhadap perbankan itu seperti apa? Apakah nantinya dengan keadaan kebijakan moneter yang seperti ini akan menghasilkan perbankan yang seperti ini? Karena memang kedua-duanya itu saling terikat. Ketika antara satu dan lainnya itu eh, ada yang istilahnya istilahnya tidak stabil, otomatis kan pastinya ada ketimpangan antara satu dan lainnya. Monggo dipersilakan teman-teman sekalian. Monggo dipersilakan menjelaskan perihal jenis kebijakan moneter dan juga dampak kebijakan moneter terhadap perbankan itu seperti apa kira-kira. Dari Mbak Aisyah nggak apa-apa, dari Mbak Dian nggak apa-apa, dari Mas Ubay apalagi. Kira-kira perihal jenis kebijakan moneter itu kira-kira apa aja. Kemudian eh, dampak dari kebijakan moneter terhadap perbankan itu apa aja. Seperti itu. Monggo dipersilahkan kepada Mbak Aisyah ataupun Mbak Dian ataupun Mas Ubay. Siapa aja yang mau Gini ya, menjawab, monggo dipersilahkan. menjawab ya. Eh, Dampak kebijakan moneter terhadap perbankan itu menurut aku kebijakan moneter itu kan ketat ya, kayak peningkatan GWM atau suku bunga acuan, bukan?
Nah, itu tuh bisa mengurangi jumlah uang yang tersedia di bank gitu untuk disalurkan sebagai kredit. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika suku bunga meningkat, kemampuan debitur untuk membayar pinjaman itu bisa menurun. Tapi itu juga bisa meningkatkan resiko kredit macet di perbankan gitu. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Monggo dari teman-teman, Mbak Dian atau Mas Ubay yang mau menambahkan perihal dampak kebijakan moneter seperti itu. Monggo dipersilahkan Mbak Dian ataupun Mas Ubay. Jadi kalau semisal nggak ada yang mau menambahi, saya izin menyimpulkan perihal dampak kebijakan moneter terhadap perbankan seperti itu. Karena memang kedua krisis moneter ini sangat berpengaruh terhadap perbankan. Apabila nanti krisis moneter itu tidak stabil atau stabilitas dalam kebijakan moneter itu tidak ada, maka otomatis akan mempengaruhi terhadap kestabilan dari perbankan itu tersendiri. Sehingga nantinya fungsi dari intermediasi yang ada di perbankan itu tidak akan berfungsi seperti itu ketika nantinya kebijakan moneter itu tidak stabil. Jadi dapat saya simpulkan bahwasanya eh, dampak dari kebijakan moneter ini sangat besar terhadap perbankan karena memang dapat mematikan fungsi-fungsi dari perbankan ketika kebijakan moneter itu tidak stabil seperti itu. Kemudian untuk jenis kebijakan moneter kira-kira apa aja? Mbak Dian, monggo dipersilahkan. Perihal jenis kebijakan moneter kira-kira apa aja? Kira-kira kebijakan moneter ini memiliki jenis enggak, apa, apa aja seperti itu kira-kira? Jenis kebijakan moneter kan? Iya, Bentar. Jenis kebijakan moneter yang pertama ada berdasarkan tujuan kebijakan. Itu ada moneter ekspansi, yaitu bertujuan untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Ini biasanya diterapkan ketika perekonomian mengalami penurunan atau resensi. Terus yang kedua ada kebijakan moneter kontraktif, yaitu bertujuan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di pasar dan mengendalikan inflasi. Biasanya diterapkan ketika perekonomian tumbuh terlalu cepat dan yang dapat menyebabkan inflasi yang tidak terkendali. Terus berdasarkan instrumen kebijakan itu ada operasi pasar terbuka, ada suku bunga acuan itu kayak seperti yang digunakan di patokan bagi bank untuk menetapkan suku bunga pinjaman dan simpanan. Terus ada rasio cadangan wajib. Fasilitas diskonto ini adalah suku bunga yang dikenakan bank sentral kepada bank komersial yang meminjam uang darinya. Itu aja Mas Rofi. Gimana? baik, dapat saya simpulkan dari penjelasan Mbak Dian perihal kebijakan moneter ya. Jadi kebijakan moneter itu ada dua. Yang pertama itu ekspansif, yang ranahnya itu meningkatkan uang yang beredar. Jadi uang yang sekiranya segini itu diperbanyak, ditingkatkan uang uang yang beredar
eh, mungkin segini, kalau kebijakan moneter ekspansif itu ditingkatkan lagi, lebih banyak lagi uang yang diedarkan, sehingga nantinya hal itu dapat menghilangkan atau mengurangi pengangguran-pengangguran, karena memang ketika uang banyak diedarkan, orang banyak punya uang, otomatis dorongan motivasi untuk berbisnis sangat tinggi seperti itu, sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran. Kemudian yang kedua itu adalah kebijakan moneter kontraktif, yaitu mengurangi uang yang beredar. Kalau tadi itu ekspansif itu meningkatkan uang yang beredar, sekarang kebalikannya kontraktif, yaitu mengurangi uang yang beredar. Agar kenapa? Agar supaya nantinya tidak terjadi inflasi yang terlalu tinggi. Karena ketika uang banyak yang beredar, otomatis daya beli dari masyarakat itu akan berkurang seperti itu. Jadi dari kedua-duanya sebenarnya ada risikonya masing-masing. Ketika kita meningkatkan uang yang beredar, walaupun manfaatnya itu bisa mengurangi pengangguran, tapi di sisi lain memiliki risiko meningkatnya inflasi. Jadi ketika kita meningkatkan uang yang beredar, maksudnya meningkatkan eh, peredaran uang, otomatis pada saat itulah inflasi itu akan naik seperti itu. Kemudian risiko dari kontraktif itu tersendiri dapat menambah jumlah pengangguran dan juga menambah batasan-batasan terhadap pembisnis seperti itu. Jadi dari kedua kebijakan moneter baik ekspansif ataupun kontraktif, otomatis ini juga sama-sama memiliki risiko seperti itu. Jadi bagaimana tugasnya kita itu untuk menstabilkan antara keduanya, sehingga nantinya kita harus mengambil, istilahnya mengambil risiko di dalamnya, tapi jangan diambil semuanya. Kita ambil jalan tengahnya, yaitu stabilitas, kestabilan dari antara kebijakan moneter ekspansif dan juga kebijakan moneter kontraktif seperti itu. Mungkin hanya itu kesimpulan dari saya sebagai moderator. Mungkin dari teman-teman ada yang mau dibahas lagi perihal kebijakan moneter dan juga perbankan. Mungkin Ini tadi kan sudah cukup sih yang disampaikan kita. Mungkin langsung bisa tutup. baik.